Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Teman-teman, kemarin saya ada Kemarin saya ada bincang berkenaan dengan rezeki dan gaji atau upah. Nah, saya sampaikan bahwa yang namanya gaji atau upah atau sejenisnya itu adalah bagian daripada rezeki. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan sedikit berkenaan dengan rezeki. Bagaimana kita menggapai atau meraih daripada rezeki tersebut? Kadang-kadang kita agak kebingungan gitu. Bagaimana kita mau meraih atau menggapai daripada rezeki tersebut. Nah, ini saya kasih tips untuk bagaimana kita bisa menggapai atau meraih rezeki tersebut. Rezeki adalah sesuatu pemberian, baik itu langsung maupun tidak langsung oleh Tuhan. Jadi misalnya udara yang dipakai oleh manusia atau makhluk hidup secara gratis, itu adalah bagian daripada rezeki. Kemudian kita menikah, istri, sebaliknya juga istri mendapatkan kita, suami gitu ya, atau pernikahan lah, itu bagian daripada rezeki. Anak itu bagian daripada rezeki. Nah, selanjutnya adalah uang atau harta. Itu juga bagian daripada rezeki. Untuk meraih rezeki yang berupa harta atau upah atau uang gitu ya, itu saya bagi menjadi 5. Nah, pertama, teman-teman sekalian, untuk meraihnya itu tentulah kita sebagai makhluk gitu ya, karena yang memberinya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Katakanlah merayu gitu kan. Karena apa? Karena kita yang butuh. Tuhan mah nggak butuh. Kita datang nggak datang, dia tetap Tuhan. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi kita yang membutuhkan daripada uang atau harta tersebut, kita yang hadir ke sana, memohon, meminta gitu. Jadi mendekatkan diri kepada Tuhan, itu yang pertama. Bagaimana caranya? Dalam Islam pastilah duha sholat duha kemudian berdoa sholat 5 waktu udah pasti. Menambah lagi amalan ibadah yang lainnya gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita ingin menggapai daripada rezeki yang berupa uang atau harta, itu pertama mendekatkan diri kepada pemiliknya, yaitu Tuhan. Kemudian yang kedua teman-teman, yang kedua yang harus kita lakukan untuk meraih atau menggapai daripada rezeki yang berupa uang atau harta itu adalah apa? Bekerja keras. Bekerja keras dengan prinsip amanah. Nah, kita udah bekerja keras, udah maksimal lah menurut kita gitu ya. Tapi kalau kita nggak amanah, susah, nggak bakalan.
Jadi kita harus maksimal gitu, kerjanya harus maksimal. Maksimal itu ya ukuran kita lah. Ya, jangan 24 jam diporsir dari pagi sampai pagi lagi gitu kan. Nah, jadi kita harus mengoptimalkan diri untuk bekerja keras, ya. Jadi bekerja keras itu artinya sesuai dengan prinsip-prinsip kerja. Nah, di video saya yang sebelumnya itu bisa dilihat itu teman-teman, bisa didengar ya. Apa sih prinsip kerja gitu kan? Nah, itu sudah saya bahas. Nah, jadi yang kedua ini untuk menggapai daripada rezeki yang berupa harta atau uang gitu ya, itu kita harus bekerja keras gitu. Memaksimalkan diri. Selanjutnya yang ketiga adalah kita harus sering menyambung silaturahmi, ya. Jadi jangan menutup diri. Si Anu mau datang, udahlah jangan diladenin, jangan begitu. Jadi kita harus sering bersilaturahmi, apalagi misalnya ada teman baru ya, kerabat baru ya. Kita harus menyambangi, ya. Seperti video saya sebelumnya bahwa rezeki yang berupa uang atau harta itu tidak mesti dari seseorang yang misalnya kita tuju gitu ya. Bisa aja dari si Anu, si A, si B, si C gitu. Nah, makanya kita harus sering bersilaturahmi, menyambung tali silaturahmi. Oke. Nah, jadi sering-sering lah gitu ya. Teman lama tuh udah lama nggak berkunjung gitu kan. Oke, siapa tahu ada informasi apa gitu, ada bisnis apa ya kan. Ya, mari kita jambangi ke sana, jalan ke sana gitu, main ke sana gitu kan. Ya sebaliknya. Nah, jadi silaturahmi ini pertama punya nilai yang sangat besar gitu ya, menjalin kekeluargaan, kemudian ya bisa meraih daripada rezeki yang berupa uang itu atau harta. Yang keempat teman-teman ya, yang keempat adalah sering-seringlah membantu atau bersedekah atau berinfak ya. Sering-sering kita membantu. Jadi jangan menganggap bahwa kita yang paling sulit, kita yang paling susah gitu ya. Jangan. Jadi itu sebenarnya pernah saya alami gitu ya. Saya pernah mengalami hal-hal seperti yang sesuatu yang di luar nalar. Keajaiban atau hikmah daripada membantu orang itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, tapi ingat jangan pamrih. Ya, jadi sering-sering membantu. Ya. Sering-sering bersedekah gitu ya. Jadi jangan sampai berpikir tadi seperti saya katakan, ketika ada orang minta bantuan ya mikir aduh kita aja susah. Jangan begitu. Apa yang bisa kita bantu? Nggak ada harta, nggak ada uang, tenaga. Nggak ada tenaga, pikiran gitu. Ya banyaklah variabelnya yang bisa kita berikan bantuan kepada seseorang. Ya, saran itu bantuan. Jadi itu poin yang keempat adalah sering-sering membantu. Ya, sering-sering membantu. Yang kelima ya, atau yang terakhir, ini yang saya alami, yaitu hijrah atau berpindah tempat. Nah, saya tinggal di satu wilayah Indonesia pastinya ya, di kondisi yang sangat memprihatinkan
Ya, saya miskin gitu ya dulunya. Nah, makanya saya lakukan hijrah ini gitu. Jadi akhirnya ketika kondisinya udah sangat pahit gitu ya, saya harus hijrah. Nah, menjemput daripada rezeki yang namanya uang dan harta. Ya, menjemput gitu ya. Jadi dengan hijrah kita menemukan sesuatu yang lagi-lagi apa ya, di luar nalar gitu ya, di luar dari kemampuan atau prediksi manusia secara normal. Jadi hijrahlah yang saya lakukan sehingga alhamdulillah posisi saat ini, kondisi saya saat ini ya, ya saya berkecukupan lah, berkecukupan dalam artian ya sesuai dengan kebutuhan saya bisa terpenuhi gitu. Kalau makan saya bisa makan, tidur alhamdulillah nggak kehujanan. Kalau mau jalan keluar dari rumah ya, mau hujan mau panas saya bisa terlindungi. Apa sih yang menjadi ukuran kaya itu, ya kan? Banyak ya, mungkin banyak harta gitu ya. Ya saya rasa saya udah berkecukupan lah. Jadi yang terakhir itu tadi adalah hijrah. Ketika kita sulit gitu ya untuk meraih, mungkin ini saat ini ya, tempat ini saya atau wilayah atau daerah saya ini ya rezeki saya bukan di sini gitu ya. Saya harus hijrah gitu. Nah, jadi dari 5 hal ya saya bilang tips ya untuk mendapatkan atau meraih atau menggapai daripada rezeki yang berupa uang atau harta itu, insya Allah itu akan terwujud ya. Pertama, mendekatkan diri kepada sang pemilik rezeki itu sendiri ya. Siapa? Ya Tuhan, nggak ada lain. Mohon kepadanya. Apa sih yang nggak bisa? Memohon ya. Ya di dalam doa, bagaimana kita bisa berdoa? Ya sholat. Ya. Nah, itu. Jadi pondasi awal itu adalah mendekatkan diri kepada sang pemilik rezeki. Udah, itu kuncinya, itu poin pertama. Poin kedua, sebagai manusia yang punya akal, diberi akal ya, bekerja keras. Tentunya dengan apa? Sikap amanah. Udah. Jadi mendekatkan diri. Yang kedua, bekerja keras. Ya. Yang ketiga, ini yang kadang-kadang biasa, ini saya mengingatkan poin 1 sampai 5 yang tadi saya sampaikan ya. Yang ketiga itu tadi adalah bersilaturahmi. Ya, ini yang kadang-kadang ini kita ini menganggap sepele tetangga itu. Padahal pada saat kita sakit, pada saat kita sekarat, orang paling terdekat siapa? Ya tetangga. Tetangga kita. Nggak ada tuh orang-orang yang jauh di sana, itu nggak ada. Ya tetangga kita, silaturahmi lah. Ya. Nah, yang keempat tadi, setelah kita bersilaturahmi ya, sering-sering banyak bersedekah. Apapun ya, bukan bersedekah itu bukan hanya materi ya, bukan hanya uang, harta gitu. Bukan. Ya kalau ada lebih baik. Dan yang terakhir, yang kelima, hijrah. Oke. Nah, itu aja poinnya saya rasa, bagaimana kita bisa menggapai atau meraih daripada rezeki yang berupa harta dan uang. Oke. Karena uang atau harta, uang dan harta ya, itu bagian daripada rezeki itu sendiri. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, khususnya buat saya. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.